Baik, selamat malam teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Eka Purnama di IG Live Solusi Pajak Indo. Setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Sebelum kita mulai diskusi kita malam hari ini, saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya, belum tentu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, bukanlah sebuah kajian akademis. Teman-teman tidak boleh menggunakan bagian dari live IG atau video yang akan dipublish di channel YouTube Pajak Smart ini sebagai dasar teman-teman melakukan kewajiban perpajakan teman-teman. Apabila teman-teman memiliki masalah perpajakan, teman-teman bisa hubungi konsultan pajak teman-teman masing-masing atau hubungi juga AR di kantor pelayanan pajak tempat teman-teman terdaftar. Dan bagi teman-teman yang mau berkonsultasi secara private dengan saya, bisa hubungi di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04. Baik, pada malam hari ini bagi teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Kita akan bersama-sama menjawabnya. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai PPBJ. Mungkin banyak teman-teman sekalian yang belum mengetahui tentang PPBJ ini. Apakah PPBJ ini? PPBJ ini adalah sebuah dokumen yang dibutuhkan apabila teman-teman ingin menerbitkan faktur pajak untuk lawan transaksi di kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas, KPBPB. Ya, contohnya misalnya apabila teman-teman bertransaksi dengan lawan transaksi yang berada di daerah Batam. Jadi sebenarnya ketentuan ini adalah perubahan dari ketentuan sebelumnya. Apabila teman-teman bertransaksi dengan lawan transaksi yang ada di daerah Batam, maka teman-teman harus mengirimkan faktur pajak. Kemudian dari lawan transaksi di sana akan melakukan endorsement atas faktur pajak tersebut. Apabila lawan transaksi di Batam tidak melakukan endorsement terhadap faktur pajak dan dokumen teman-teman ya atas barang-barang yang teman-teman kirimkan ke Batam, maka atas PPN tersebut dapat ditagihkan nilainya kepada teman-teman. Nah, seringkali dalam proses endorsement ini kita sangat tergantung kepada lawan transaksi kita di Batam, sehingga seringkali kita sebagai pihak penjual kita sering dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena kita bukan pada pihak yang bisa aktif melakukan endorsement, tapi yang bisa melakukan endorsement adalah lawan transaksi kita di Batam. Ini menyulitkan kita, sehingga kesalahan pihak lain kita yang harus menanggungnya. Nah, tetapi sejak Februari pemerintah telah mengeluarkan sebuah aturan baru, yaitu mengenai PPBJ. Jadi sebelum teman-teman bertransaksi dengan lawan transaksi di Batam, di kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, teman-teman perlu meminta PPBJ. Jadi justru di sini pihak pembeli di Batam yang terlebih dahulu harus mengurus PPBJ-nya. Pengurusan PPBJ ini dilakukan secara online. Nah, sesudah PPBJ ini diterbitkan, maka dari lawan transaksi di Batam akan mengirimkan PPBJ ini kepada kita, sehingga kita tinggal menginputkan nomor PPBJ itu di faktur pajak yang akan kita terbitkan. Ya, faktur pajak tidak dipungut dengan kode yang 070 itu, sehingga dengan demikian kita akan terhindar dari kewajiban untuk membayar PPN yang sebenarnya nilainya tidak pernah kita terima. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai,
Kementerian Keuangan melakukan antisipasi terhadap hal ini. Sehingga apabila lawan transaksi kita di Batam tidak bisa menyerahkan PPBJ kepada kita, maka kita bisa menerbitkan faktur pajak 010 kepada pihak di Batam. Jadi kita tagihkan PPN-nya kepada mereka. Ya. Jadi ini juga menghindarkan kita dari kemungkinan terkena sanksi karena lawan transaksi tidak melakukan endorsement seperti ketentuan terdahulu. Nah, jadi prosedur ini berlaku bukan hanya di Batam, tapi untuk semua kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ya. Jadi bagi teman-teman yang bertransaksi dengan lawan transaksi di Sabang juga sama. Jadi teman-teman tinggal tanyakan saja kepada lawan transaksi tersebut apakah mereka berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Apabila iya, maka minta lawan transaksi kita untuk mengurus PPBJ-nya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Jadi, kawasan KPBPB di Indonesia itu ada beberapa daerah, yaitu di Batam, di Karimun, di Bintan, dan di Sabang. Jadi, untuk daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah yang mereka tidak menjadi PKP, tapi mereka bisa bertransaksi di dalam daerah tersebut tanpa perlu mengenakan PPN atas setiap barang dan jasa yang mereka serahkan di dalam kawasan tersebut. Tapi kalau mereka misalnya teman-teman di kawasan Batam, Karimun, Bintan, Sabang melakukan transaksi dengan pihak luar di luar kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas ini, maka tetap harus menagih PPN. Ya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa pengusaha di kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas selama ini selalu membutuhkan beberapa dokumen untuk yang diperlukan untuk memasukkan atau menerima barang atau jasa. Jenis dokumen yang dibutuhkan di area perdagangan bebas ini atau pelabuhan bebas ini ialah surat pemberitahuan perolehan atau pengeluaran barang atau jasa kena pajak. Nah, PPBJ ini dibuat dan disampaikan oleh pengusaha di KPBPB pada kantor pelayanan pajak. Ini cerita terdahulu ya. Tempat pengusaha di KPBPB terdaftar. Direktorat Jenderal Bea Cukai atau pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP perwujud. Namun kini pemerintah telah melakukan proses otomatisasi PPBJ yang dapat dilakukan secara online. Jadi, pengusaha di KPBPB cukup untuk membuat dokumen pemberitahuan perolehan atau pemasukan barang, BKP, JKP, dan selanjutnya mengunggah dokumen tersebut ke Sistem Indonesia National Single Window ya, SINSW. Lalu sistem DJP akan tersambung ke SINS secara elektronik hingga hasil endorsement muncul. Ya, jadi endorsement tidak dilakukan secara manual lagi. Kemudian tidak hanya PPBJ saja, pembetulan atau pembatalan PPBJ dapat dilakukan secara online melalui ini SINSW ya, Sistem Indonesia National Single Windows. Jadi SINSW ini adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan atau informasi terkait proses penanganan berbagai dokumen, yaitu dokumen kepabeanan, dokumen perizinan, dokumen kekarantinaan, dokumen kepelabuhan atau ke bandar udaraan, dokumen terkait ekspor dan impor, dan dokumen logistik nasional yang memberikan jaminan keamanan data dan informasi serta paduan alur dan proses informasi menggunakan sistem internal yang dilakukan secara otomatis. Jadi, dalam beberapa waktu terakhir ini, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak melakukan pembaharuan otomatisasi. Salah satu yang kalau kita lihat otomatisasi yang dilakukan adalah dalam hal pajak
penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sekarang kalau kita mau melakukan validasi juga dilakukan secara online ya lewat menu ePHTB. Jadi sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak memudahkan semua wajib pajak yang mau bertransaksi sehingga semua bisa dilakukan secara online. Kalau dulu mungkin pada saat kita mau melakukan transaksi jual beli rumah, jual beli properti, kita harus validasi ke kantor pelayanan pajak. Nah, tapi sekarang tidak. Sekarang semua bisa dilakukan secara otomatis, bisa dilakukan secara online. Ya. Tapi memang data yang dibutuhkan kita perlu tahu. Bagi teman-teman yang mau melakukan validasi, teman-teman perlu data NPWP penjual, data NPWP pembeli, NOP beserta alamat lengkap detil dengan ukuran luas, tanggal transaksi, kemudian juga rekening bank yang akan digunakan untuk menerima hasil penjualan. Kemudian juga teman-teman perlu mengetahui nomor NPWP dari notaris yang teman-teman pakai, termasuk surat izin dari notaris tersebut. Jadi dalam satu validasi itu secara online, data yang diimpor itu mengintegrasikan banyak hal. Jadi dengan demikian Dirjen Pajak juga secara langsung bisa tahu misalnya transaksi jual beli yang dilakukan melalui notaris tertentu itu selama 1 tahun itu berapa transaksi juga terdeteksi oleh Dirjen Pajak. Jadi karena semua proses manual sudah tidak ada sehingga semua proses dilakukan secara otomatis. Kemudian juga nilai transaksi ditransfer ke rekening bank yang mana, semuanya harus dicantumkan pada saat kita melakukan validasi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa semua data itu langsung terkumpul dalam satu big data yang besar. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih lanjut, sebenarnya pemerintah dalam tahun-tahun ini pemerintah banyak melakukan pembaharuan yang dilakukan pemerintah ini adalah pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk mengurus administrasi perpajakannya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini banyak hal yang sudah dilakukan secara otomatis. Misalnya beberapa tahun yang lalu nomor seri faktur pajak bisa diminta secara online. Kalau dahulu nomor seri faktur pajak kita harus minta ke kantor pelayanan pajak untuk diberikan nomornya. Sekarang semua bisa diminta secara online ya lewat Enova. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilakukan secara online? Hampir semua pendaftaran NPWP juga bisa dilakukan secara online. Kemudian sekarang untuk semua jenis pelaporan pajak juga dilakukan secara online lewat e-Bupot Unifikasi. Kita melihat PPH mulai dari PPH 23, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15. Semua itu dilakukan secara online pelaporannya. Dan pembuatan bukti potongnya juga secara online. Dari sini kita bisa melihat bahwa Dirjen Pajak mau mengumpulkan semua data-data ini dalam satu big data yang memudahkan Dirjen Pajak untuk mengolah data-data tersebut. Nah, kalau kita lihat selanjutnya juga PPH yang masih dilaporkan lewat CSV hingga saat ini hanya tersisa PPH pasal 21 ya. Kalau yang lain semua sudah lewat DJP online, formulir ada, kalau misalnya SPT tahunan di-download lewat DJP online. Kalau PPH unifikasi itu dilaporkan langsung, dibuat langsung di DJP online. Kalau untuk faktur pajak kita laporkan melalui web e-faktur. Jadi sebenarnya sekarang banyak dan ada pembaharuan juga yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini untuk web e-faktur, yaitu ada pembaharuan. Pembaharuan itu baru dilakukan tanggal 25
Oktober kemarin, baru dilakukan tanggal 25 Oktober kemarin. Jadi perubahannya itu di mana? Perubahannya itu adalah di selama ini apabila kita mau melaporkan SPT kita, maka kita perlu tahu lebih bayar kita itu berapa, kan kita perlu cek di SPT kita yang terdahulu. Nah, sekarang itu hal tersebut sudah tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena lewat rilis e-faktur 2.2, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penambahan fitur validasi inputan NTPN pada kolom 2B PPN di store di muka pada masa pajak yang sama. Ya, selama ini kan kalau PPN di store di muka itu tinggal diinput saja, tidak ada validasi lanjutan. Kemudian penambahan pre-populated nilai kompensasi pada lampiran AB berupa kompensasi dari masa pajak sebelumnya dan kompensasi dari masa pajak tertentu dari SPT pembetulan akan diambil dari data pelaporan SPT sebelumnya. Ternyata kita adalah di masa sebelumnya kita ada lebih bayar, maka otomatis akan dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya. Tetapi apabila kita ada pembetulan, baru kita bisa memilih untuk mengkompensasikan ke masa pajak yang mana. Jadi penyesuaian pada lampiran SPT induk pada kolom 2H terkait PPN lebih bayar akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila lebih bayar pada SPT normal, maka wajib memilih poin 3.1 dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Sedangkan kalau SPT lebih bayarnya pada SPT pembetulan, maka wajib memilih poin 3.1 dikompensasikan ke masa pajak yang mana. Jadi sudah ditentukan. Jadi tidak bisa lagi kita memilih kalau misalnya kita lebih bayar di SPT normal, kita mau kompensasikan ke masa yang kita suka-suka. Tidak bisa, cuma bisa ke masa pajak berikutnya. Nah, kemudian juga mungkin teman-teman perlu tahu bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak juga banyak melakukan pemantauan wilayah. Pemantauan wilayah ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kegiatan ekonomi atau harta wajib pajak. Jadi banyak dilakukan kunjungan langsung ke masyarakat, baik yang sudah ber-NPWP maupun belum ber-NPWP. Dan bagi yang belum ber-NPWP biasanya juga akan diberi surat klarifikasi, penjelasan, permintaan data keterangan atas temuan-temuan. Ya. Jadi misalnya contoh, Direktorat Jenderal Pajak sewaktu mengadakan kunjungan, dia menemukan misalnya ada teman-teman yang memiliki tambak udang atau memiliki tambak ikan, atau mungkin ada lahan peternakan ayam atau memiliki lahan peternakan sapi atau apa tapi belum terdaftar sebagai wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak juga akan mengirimkan surat agar bisa mengurus NPWP, agar bisa melaporkan penghasilannya ke Direktorat Jenderal Pajak, ke KPP terdekat. Jadi di sana di suratnya biasanya ada estimasi nilai temuan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sumber datanya ini benar-benar pure murni dari pengamatan lapangan langsung. Nah, kemudian juga di Undang-Undang HPP juga kita melihat bahwa Direktorat Jenderal Pajak juga banyak melakukan pembaharuan itu seperti apa. Jadi salah satu yang ada di Undang-Undang HPP seperti kita ketahui adalah penyesuaian tarif PPN ya, 11% mulai 1 April 2022 ya. Jadi kita melihat bahwa kenapa pemerintah melakukan penyesuaian, karena pemerintah ingin melakukan reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat bahwa banyak barang-barang yang barang kena pajak ya, yang saya maksud yang dulunya merupakan bukan barang kena pajak atau bukan jasa kena pajak, dengan adanya
Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang HPP ini banyak perubahan yang dulunya bukan barang kena pajak atau jasa kena pajak dihapuskan. Atau dengan kata lain, yang dulu bukan barang kena pajak atau jasa kena pajak, sekarang menjadi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pemerintah sebenarnya berusaha untuk lebih memahami underground ekonomi, ya. Karena banyak ekonomi itu tidak bisa terpantau karena dia tidak termasuk ke dalam barang kena pajak. Lalu, apakah semua barang kena pajak itu harus membayar PPN? Belum tentu. Kenapa? Meskipun ada barang kena pajak atau jasa kena pajak, tetapi tetap ada. Contohnya adalah barang kena pajak tetapi atas PPN-nya tidak dipungut. Atau jasa kena pajak tetapi atas PPN-nya tidak dipungut. Atau ada juga barang kena pajak tetapi PPN-nya dibebaskan. Atau bisa juga ada jasa kena pajak tetapi atas PPN-nya dibebaskan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa banyak pembaharuan yang Direktorat Jenderal Pajak lakukan. Apa yang Direktorat Jenderal lakukan itu tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan, pemantauan. Misalnya, apabila PPN yang tidak dipungut dan PPN yang dibebaskan tersebut dulunya merupakan barang tidak kena pajak, mereka tidak perlu terdaftar sebagai PKP. Dengan tidak terdaftar sebagai PKP, maka setiap penyerahan tersebut tidak ada kewajiban bagi si pengusaha untuk melaporkannya setiap bulan. Tetapi dengan ditetapkan sebagai barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka atas transaksi tersebut harus dilaporkan tiap bulan. Lawan transaksi juga harus dilaporkan sehingga jelas bahwa meskipun barang ini adalah barang yang dibebaskan PPN-nya, tetapi penyerahannya jelas dari satu pihak ke pihak lainnya jelas. Jadi di sini Dirjen Pajak bisa mengetahui siapa penjual, siapa pembelinya. Demikian juga kalau kita perhatikan saat ini ada yang namanya jasa-jasa tertentu yang dulunya menggunakan DPP nilai lain dengan faktur pajak 040, sekarang dirubah menjadi besaran tertentu, yaitu 050. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan ini, sebenarnya Dirjen Pajak berusaha untuk bisa lebih memahami berapakah potensi ekonomi nilai penyerahan yang dilakukan. Pada saat menggunakan DPP nilai lain, maka nilai DPP bukanlah nilai penyerahan. Itu membingungkan. Sehingga seringkali mungkin ada teman-teman yang menerima SP2DK dari kantor pajak menanyakan mengenai hal ini. Ya. Kenapa? Karena dari KPP juga mungkin kesulitan untuk mengetahui omset teman-teman. Karena omset tersebut tidak tergambar dari dasar pengenaan pajak. Tetapi sejak pemerintah mengeluarkan yang namanya dasar pengenaan pajak dengan besaran tertentu atau sekarang kenal dengan kode 050, kita melihat bahwa dasar pengenaan pajak itu adalah nilai penyerahan yang kita lakukan. Dari sana kita bisa melihat bahwa pengecekan dan pemantauan atas omset dan lain-lain bisa lebih jelas ya. Jadi dengan demikian antara di SPT Badan pelaporan besaran omset dengan di SPT PPN di DPP-nya akan sama dan klop. Ya, hal ini tidak bisa klop apabila masih menggunakan DPP nilai lain. Kenapa? Karena DPP nilai lainnya kadang cuma 10% dari nilai penyerahan. Sehingga antara SPT PPN dengan SPT Badan ini tidak akan pernah sama. Kalau hanya dilihat sekilas. Tentu saja kalau lewat pemeriksaan, SP2 pasti akan ketahuan dan pasti akan ditemukan. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Kita lanjutkan kembali. Jadi,
Apa saja sebenarnya perubahan-perubahan yang pemerintah lakukan di tahun 2022 ini? Di tahun 2022 ini sebenarnya ada satu hal, yaitu bagi UMKM yang omsetnya sampai dengan 500 juta, itu tidak perlu membayar pajak, tetapi tetap harus melaporkan penghasilannya. Omsetnya tetap harus dilaporkan. Jadi, bagi teman-teman mungkin ada yang belum mengetahui hal ini, tapi sudah bayar pajaknya nih. Terus bagaimana? Bagi teman-teman yang sudah terlanjur membayar pajak UMKM yang kodenya 41128.420 di bulan Januari, Februari, dan seterusnya, tetapi omset teman-teman masih belum 500 juta, teman-teman silakan lakukan pemindah bukuan ya. PBK ke kantor pelayanan pajak. Teman-teman bisa lakukan PBK ke kantor pelayanan pajak. Untuk melakukan PBK ini ada dua cara yang bisa teman-teman lakukan. Bagi teman-teman yang terdaftar di 10 kantor pelayanan pajak yang sudah bisa melakukan elektronik PBK, teman-teman bisa lakukan secara online. Tapi bagi teman-teman yang terdaftar di KPP di luar 10 KPP tersebut, teman-teman bisa datangi kantor pelayanan pajak untuk melakukan pemindah bukuan. Proses pemindah bukuan ini sendiri apabila teman-teman lakukan secara manual, maka maksimum 1 bulan teman-teman akan dapatkan jawabannya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang kemarin sudah terlanjur membayar, tetapi sebenarnya omsetnya masih di bawah 500 juta, silakan teman-teman ajukan pemindah bukuan ke masa pajak teman-teman sudah melewati 500 juta. Ya. Kemudian, apalagi perubahannya? Jadi selain untuk WP UMKM, untuk para pekerja bebas, karyawan, dan lain-lain, pemerintah juga menaikkan batasan penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak 5%, yaitu tarif pajak. Bila selama ini tarif pajak 5% hanya untuk penghasilan dari 0 sampai 50 juta, maka mulai tahun ini pemerintah sudah naikkan menjadi 60 juta. Sehingga seharusnya apabila sebelumnya penghasilan dari 50 juta sampai 60 juta itu dikenakan tarif pajak 15%, pemerintah berbaik hati sekarang menurunkannya menjadi 5%. Jadi ini merupakan satu hal baik yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan daya beli masyarakat. Nah, kemudian tadi saya ada sebutkan bahwa banyak barang-barang yang dulunya bukan merupakan barang kena pajak, tapi sekarang di Undang-Undang PPN yang telah diubah dengan Undang HPP ini banyak yang telah dihapus ya. Jadi dia dulu itu bukan barang kena pajak, sekarang menjadi barang kena pajak. Tetapi pemerintah melihat bahwa jasa tertentu atau barang tertentu itu masih dibutuhkan oleh rakyat banyak, sehingga tetap diberikan fasilitas bebas PPN. Fasilitas bebas PPN bukan berarti tidak terutang PPN, tetapi PPN-nya dibebaskan. Sama seperti tadi penjelasan saya di depan, untuk PPN tidak dipungut bukan berarti tidak ada PPN-nya, tetapi PPN-nya tidak dipungut. Nah, kita melihat barang-barang dan jasa apa saja yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN. Barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Itu semua tetap diberikan fasilitas bebas PPN. Tetapi itu merupakan barang kena pajak. Kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja tetap diberikan fasilitas bebas PPN. Kemudian vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci tetap bebas PPN. Air bersih termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap bebas PPN. Listrik kecuali untuk rumah tangga dengan daya di atas 6.000 volt ampere. Kemudian rusun sederhana, rusunami. Kemudian jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional. Itu juga diberikan fasilitas bebas PPN. Kemudian mesin hasil kelautan perikanan, ternak, bibit atau benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan
perak itu juga bebas PPN, minyak bumi, gas melalui pipa, LNG dan CNG dan panas bumi juga merupakan tetap diberikan fasilitas bebas PPN. Kemudian emas batangan dan emas granula juga tetap diberikan fasilitas bebas PPN. Kemudian senjata atau alutsista dan alat foto udara itu juga diberikan fasilitas bebas PPN. Nah, kemudian barang tertentu dan jasa tertentu yang tetap tidak dikenakan PPN adalah barang yang merupakan objek pajak daerah. Makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya karena sudah merupakan objek pajak daerah, sehingga itu tidak termasuk yang dikenakan PPN. Kemudian jasa yang merupakan objek pajak daerah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering itu juga tidak dikenakan PPN. Uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa, baik itu cadangan devisa negara dan surat berharga itu juga tetap tidak dikenakan PPN. Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah juga tetap tidak dikenakan PPN. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa untuk yang barang-barang yang diberikan fasilitas bebas PPN tersebut, maka bagi pengusaha yang omsetnya di atas 4,8 dan menjadi pengusaha kena pajak, maka wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode 080. Kemudian banyak hal juga yang pemerintah juga lakukan untuk menunjang kegiatan perekonomian nasional, sehingga pemerintah banyak mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan. Apa saja peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan lewat Undang-Undang HPP, klaster PPN ini antara lain PMK tentang tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKPTB dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. PMSE itu perdagangan melalui saluran elektronik. Kemudian ada juga peraturan Menteri Keuangan tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi bagi teman-teman yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan luasan 200 meter persegi ke atas, maka teman-teman wajib menyetorkan PPN kegiatan membangun sendiri. Kemudian ada juga tentang peraturan Menteri Keuangan tentang PPN atas LPG tertentu, kemudian peraturan Menteri Keuangan tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau, PMK tentang PPN atas penyerahan hasil pertanian tertentu, PMK tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, PMK tentang PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, kemudian PMK tentang PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu, kemudian ada PMK tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering yang tidak dikenai PPN. Kemudian PMK tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kemudian ada juga PMK tentang PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto. Ya, jadi bagi teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang bertransaksi kripto, karena kripto adalah komoditi. Kripto bukan uang ya, bagi pemerintah kripto adalah komoditi. Komoditi ini ada PPN-nya. Kemudian PMK tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial. Itu juga ada PPN-nya. Kemudian PMK tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan penyetoran pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Dan juga ada PMK tentang PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Jadi bagi teman-teman para agen asuransi, berapapun penghasilan teman-teman adalah pengusaha kena pajak, PKP. Ya. Dan apabila teman-teman selain menjadi agen asuransi, teman-teman juga memiliki usaha lainnya, harap perhatikan, jangan sampai teman-teman merasa teman-teman belum PKP, sehingga pada saat
ditemukan ternyata penyerahan atas barang yang teman-teman jual itu ternyata adalah barang-barang yang sudah terutang PPN ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki double job ya, 2 pekerjaan sebagai agen asuransi dan juga sebagai pedagang eceran, misal pedagang online atau apa, teman-teman perlu perhatikan dan berhati-hati ya, supaya teman-teman bisa tahu selama gabungan omset tersebut masih di bawah 4,8, teman-teman belum jadi PKP, tapi pada saat teman-teman sudah melewati 4,8, maka gabungannya lebih 4,8, teman-teman sudah jadi PKP ya. Ya, ada pertanyaan dari Bu Chair 1017. Malam Pak, kalau beli rumah mewah apa harus bayar PPN, BM, dan PPh 22? Saya harus cek untuk PPh 22-nya, tetapi apabila PPN dan PPN BM itu apabila membeli dari developer pasti akan ditagih hal tersebut untuk rumah mewah. Ya, jadi ada tarif pajak penghasilan PPh 22 sebesar 1% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPN BM atas barang untuk rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalian lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Jadi kalau ada bangunan rumahnya lebih dari 400 meter persegi maka akan terutang PPN, PPN BM, dan PPh 22 sebesar 1% dari nilai jual. Atau misalnya nilai propertinya lebih dari 30 miliar. Jadi yang mana yang memenuhi? Kalau misalnya luasannya di bawah 400 meter tapi harganya di atas 30 miliar tetap terutang PPh pasal 22, tapi kalau walaupun nilainya di bawah 30 miliar tapi luas bangunan lebih dari 400 meter juga sama terutang untuk PPN, PPN BM, dan PPh pasal 22. Baik, melihat PPh pasal 22 tadi dari teman-teman ini, kita melihat bahwa PPh pasal 22 ini adalah PPh yang sangat banyak jenisnya. Bagi teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang bertransaksi impor, teman-teman akan melihat adanya PPh 22 impor. Nah, kemudian bagi teman-teman yang bertransaksi dengan pihak pemerintah, bendaharawan, maka pada saat teman-teman menerima pembayaran, teman-teman akan dipotong PPh pasal 22 juga, PPh 22 bendaharawan. Kemudian apabila teman-teman bertransaksi semen, kertas, produk baja, produk otomotif, itu juga ada PPh pasal 22 ya. Khusus untuk PPh pasal 22 tersebut, semua tarif tersebut adalah bersifat tidak final. Salah satu yang terkena PPh pasal 22 adalah tadi perdagangan kripto, itu juga terkena PPh pasal 22. Jadi PPh 22 ini adalah salah satu jenis pajak yang banyak sekali ragamnya. Jadi mungkin bisa disamakan dengan PPh 4 ayat 2 ya. PPh 22 ini adalah PPh yang tarifnya berjenis-jenis, sama seperti PPh 4 ayat 2 juga tarifnya berjenis-jenis. Tergantung jenis penghasilannya apa. Jadi ini beda sekali dengan PPh pasal 23 ya. Kalau PPh pasal 23 itu walaupun jenisnya banyak, tapi tarifnya flat. Tarifnya 2%. Kalau PPh pasal 22 dan PPh 4 ayat 2 ini tarifnya beragam, walaupun namanya sama, PPh 22 maupun PPh 4 ayat 2. Bedanya adalah PPh 22 itu tidak final berarti waktu pengisian SPT tahunan itu bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak. Tapi kalau PPh 4 ayat 2 itu adalah PPh final. PPh final berarti sudah final, penghasilan yang diperoleh di sana dianggap sudah dibayar semua pajaknya. Dari Chair 1017, terima kasih juga. Baik, bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat komentar. Kita lihat juga PPh pasal 22 ini sebenarnya juga dikenakan kepada para nelayan pemilik kapal yang menjual ikan ke pelelangan. Nah, itu juga ada PPh pasal 22-nya. Jadi banyak sekali jenisnya PPh pasal 22 ini. Baik, kita akan coba lanjut kembali ke PPh jenis lainnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, PPh untuk
penyewaan itu berapa. Nah, ini tergantung nih yang teman-teman sewakan itu apa. Jadi ada penyewaan yang dikenakan PPh pasal 23, tapi ada juga penyewaan yang teman-teman akan dikenakan PPh 4 ayat 2 dengan tarif yang tentu saja berbeda. Di mana bedanya? Misalnya teman-teman melakukan penyewaan untuk properti teman-teman, atau rumah, atau apartemen, apapun itu yang berbentuk bangunan, maka teman-teman akan dikenakan pemotongan PPh 4 ayat 2 sebesar 10%. Dan itu bersifat final, jadi teman-teman tidak perlu ada perhitungan lainnya lagi. Cukup laporkan misalnya penghasilan sewa 100 juta, sudah dipotong 10 juta, sudah selesai. Tetapi apabila yang teman-teman sewakan adalah aset berupa kendaraan, mesin, atau hal lainnya, maka itu termasuk PPh pasal 23. PPh pasal 23 berapa tarifnya? Yaitu 2%. Nah, itu tidak final. Jadi teman-teman nanti di SPT teman-teman harus perhitungkan kembali. Mungkin bisa lebih bayar, mungkin bisa kurang bayar, tergantung total penghasilan teman-teman. Nah, jadi kita akan coba bahas mengenai apa itu PPh tidak final. Jadi PPh tidak final adalah semua bukti potong yang kita peroleh dari pihak lain. Ya, itu contohnya misalnya teman-teman yang karyawan yang bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, teman-teman akan menerima bukti potong lebih dari satu. Nah, pada saat teman-teman menerima bukti potong lebih dari satu, saat itulah bukti potong tersebut menjadi tidak final. Tidak final dalam arti teman-teman harus gabungkan penghasilan, teman-teman harus perhitungkan pajak yang sudah dipotong, apakah masih ada kurang bayar atau tidak. Kemudian bagi teman-teman yang menerima penghasilan dan diberikan bukti potong PPh 21, PPh 23, PPh 22. Nah, hal seperti teman-teman perlu laporkan semua penghasilannya. Kemudian semua pajak yang sudah dipotong itu teman-teman kreditkan dan perhitungkan apakah teman-teman kurang bayar atau lebih bayar. Itu untuk yang tidak final. Jadi umumnya apabila teman-teman menerima bukti potong PPh tidak final di SPT tahunan teman-teman, kemungkinan besar akan ada kurang bayarnya. Tetapi apabila ternyata menurut perhitungan teman-teman itu lebih bayar, maka teman-teman bisa ajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak. Nah, tetapi apabila teman-teman menerima bukti pemotongan berupa PPh 4 ayat 2 yang bersifat final, maka teman-teman cukup laporkan di SPT tahunan teman-teman. Contoh bukti potong 4 ayat 2 yang bersifat final adalah pajak atas bunga deposito, pajak atas obligasi negara, sukuk, kemudian pajak atas transaksi di bursa efek, kemudian persewaan tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, kemudian penghasilan istri dari satu pemberi kerja, kemudian ada juga penghasilan yang berasal dari UMKM. Bagi teman-teman yang menjadi wajib pajak UMKM ada bukti potong yang 0,5%, itu juga termasuk penghasilan final. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa teman-teman lihat sendiri di SPT, penghasilan-penghasilan yang termasuk final. Kemudian ada juga yang penghasilan yang bukan final dan juga bukan objek pajak, contohnya adalah warisan, hibah, kemudian penggantian asuransi, kemudian juga ada penghasilan dari prive dari CV, itu juga bukan objek pajak. Ya, jadi bagi teman-teman waktu mengisi SPT, teman-teman perlu perhatikan isi dengan benar. Apabila teman-teman kurang mengerti, teman-teman perlu konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman atau AR tempat teman-teman terdaftar, atau bisa konsultasi langsung dengan saya di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04. Nah, kenapa pengisian SPT itu penting? Karena bagaimana kita mengisi SPT itu akan mempengaruhi apakah kita akan menerima SP2DK atau menerima hal-hal lain. Hal-hal seperti apa saja?
Misalnya contoh, apabila teman-teman mengisi SPT, ternyata teman-teman melaporkan penambahan harta yang tidak sesuai dengan penghasilan teman-teman yang sudah dibayar pajaknya, maka teman-teman berpotensi untuk diterbitkan SP2DK atau bahkan diterbitkan SP2 dalam rangka pemeriksaan. Kemudian, bagi teman-teman yang mempunyai NPW badan, pada saat teman-teman mengisi setiap bagian di SPT teman-teman itu perlu perhatikan juga, karena apabila ada pengisian yang kurang tepat, itu bisa menimbulkan teman-teman dikirimkan SP2DK atau mungkin SP2. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa semua pengisian itu akan dilakukan analisa oleh AR tempat teman-teman terdaftar. Jadi misalnya apabila teman-teman ada melaporkan biaya sehubungan dengan jasa misalnya, maka AR akan mengecek apakah atas semua jasa tersebut teman-teman sudah lakukan pemotongan pajak dengan tepat. Misalnya teman-teman adalah laporkan gaji, maka akan dicek apakah sudah sama antara yang dilaporkan dengan yang dipotong. Kemudian teman-teman ada laporkan misalnya HPP, akan dicek apakah atas semua HPP tersebut pajak masukan, PPN masukannya sudah sesuai. Kemudian apabila teman-teman ada angsuran PPh pasal 25, kemudian mungkin teman-teman ada kredit pajak PPh 23, apakah semuanya sudah teman-teman laporkan di SPT? Kemudian apabila teman-teman sudah laporkan semua di SPT, apakah itu sesuai dengan total omset teman-teman, laporkan di SPT. Jadi itu semua banyak penelitian-penelitian yang dilakukan di sana. Jadi teman-teman perlu perhatikan dan berhati-hati sewaktu mengisi SPT ya. Dan bagi teman-teman perlu ketahui bahwa semua SPT lebih bayar ya. Apabila teman-teman membuat SPT lebih bayar, maka teman-teman pasti akan diperiksa. Baik SPT orang pribadi maupun SPT badan ya. Jadi dianggap oleh mereka adalah oleh KPP pada saat teman-teman mengisi SPT-nya lebih bayar, berarti teman-teman mengajukan pengembalian pajak. Karena teman-teman mengajukan pengembalian pajak, maka SPT teman-teman pasti akan diperiksa. Supaya kenapa? Supaya pajak teman-teman bisa dikembalikan oleh negara ya. Dan memang kalau ternyata teman-teman benar-benar lebih bayar pajak, maka setiap rupiah yang teman-teman bayar dan lebih bayar ke negara akan dikembalikan kepada teman-teman. Tetapi tidak semua SPT lebih bayar akan menimbulkan pemeriksaan. Salah satu SPT yang lebih bayar dan belum tentu diperiksa adalah SPT lebih bayar PPN masa Desember kalau teman-teman tidak meminta restitusi. Tapi kalau teman-teman kompensasi ke masa pajak berikutnya, itu maka tidak akan diperiksa ya. Tapi pada saat teman-teman melakukan restitusi PPN, maka teman-teman pasti akan diperiksa ya. Bagi teman-teman yang melakukan restitusi PPN, maka teman-teman biasanya umumnya akan menerima 2 surat perintah pemeriksaan ya. Untuk 1 tahun pajak biasanya akan dikirimkan 2. Jadi untuk masa Januari sampai November dan kemudian masa Desember. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian, teman-teman bisa memilih untuk melaporkan SPT teman-teman lebih bayar atau kurang bayar. Itu pilihan teman-teman. Yang pasti kalau teman-teman melaporkan SPT orang pribadi atau badan lebih bayar, maka akan ada tindakan pemeriksaan oleh kantor pelayanan pajak kepada teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat, di kolom komentar.
Oh ya, satu hal lagi. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, saya ini adalah UMKM yang melakukan impor barang. Lalu bagaimana kalau saya membayar PPh 22? Bukankah saya seharusnya PPh-nya sudah final? Nah, untuk hal ini teman-teman bisa sampaikan ke kantor pelayanan pajak bahwa teman-teman masuk kategori UMKM yang membayar PPh final 0,5% dan minta supaya teman-teman tidak perlu menyetorkan PPh pasal 22 impor. Ya, ini teman-teman bisa konsultasikan ke kantor pelayanan pajak tempat teman-teman terdaftar. Baik teman-teman, bagi yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Ya, berbicara kembali tentang PPS. Jadi PPS itu perlu teman-teman ketahui, PPS itu ada dua kebijakan ya. PPS itu ada dua kebijakan, yaitu PPS kebijakan 1 dan kebijakan 2. Ya. PPS kebijakan 1 itu apa? PPS kebijakan 1 itu adalah pembayaran PPh final berdasar pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Jadi harta yang dilaporkan di PPS kebijakan 1 ini adalah harta untuk tahun 2015 dan sebelumnya. Sedangkan PPS kebijakan 2 adalah PPS atas harta tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di dalam SP tahunan tahun 2020. Jadi, bagi teman-teman yang telah ikut PPS kebijakan 2, maka untuk pajak tahun 2016 sampai 2020 tidak akan dilakukan tindakan pemeriksaan kembali. Jadi apabila ada surat yang minta klarifikasi atau apapun itu mengenai penghasilan dari 2016 sampai 2020, teman-teman boleh sampaikan ke kantor pelayanan pajak bahwa teman-teman sudah mengikuti PPS kebijakan 2 dan perintah undang-undang menyatakan bahwa teman-teman tidak akan diperiksa. Ya, karena teman-teman sudah mengikuti program nasional, program pengungkapan sukarela. Tetapi apabila teman-teman hanya mengikuti PPS kebijakan 1 saja, maka teman-teman tetap bisa diperiksa atas temuan-temuan dari tahun 2016 sampai 2020. Lalu apabila ada temuan, apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman bisa melakukan pembetulan SPT ya. Karena bagi bukan peserta PPS kebijakan 2, maka tetap boleh melakukan pembetulan SPT. Tetapi bagi orang yang wajib pajak yang telah mengikuti PPS kebijakan 2 sudah tidak bisa melakukan pembetulan SPT. Bagi teman-teman yang mau bergabung dengan live IG saya, ini bisa bergabung setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi di sini kita akan berbincang berbagai masalah tentang perpajakan, kita akan sharing, kita akan mengupas update-update terbaru di dunia perpajakan di Indonesia ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa kembali minggu yang akan datang, Kamis yang akan datang. Nanti teman-teman juga bisa menonton siaran ini di YouTube Pajak Smart. Dan bagi teman-teman yang mau berkonsultasi secara langsung dengan saya bisa hubungi di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04. Kemudian bagi teman-teman yang mau mengikuti training tentang akuntansi untuk UMKM, pelaporan perpajakan untuk UMKM, atau teman-teman ingin berkonsultasi secara tahunan dengan kami, teman-teman juga bisa hubungi di IG ini, tuliskan di private message, nanti kami akan jawab. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa kembali.